Halo semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Invest Saham. Jadi pada video kali ini kita akan menganalisa salah satu saham bagus yang jarang dilirik oleh investor retail. Padahal saham ini sangat cocok untuk dividen investing guys ya. Seperti biasa kita akan menganalisa saham dari sisi fundamental, prospek bisnis, valuasi, harga wajar, dan juga prediksi dividen untuk tahun 2024 ini. Nah jadi silahkan teman-teman simak videonya sampai akhir. Tapi disclaimer on ya, video ini bukan ajakan jual beli saham. Ini adalah analisa dan juga opini pribadi, bukan financial advice. Nah, jadi saham yang akan kita analisa pada video kali ini adalah saham TPMA, yaitu PT Transpower Marine. Di mana untuk TPMA sudah rilis ya laporan keuangan kuartal 4 dan kinerja pendapatan dan juga laba bersihnya itu sangat bagus gitu guys ya. Dan bisa meraup laba 300 miliaran pada tahun 2023. Nah, jadi untuk saham TPMA ini sebenarnya sudah sempat ya saya bahas juga di video sebelumnya. Itu sekitar 13 hari yang lalu atau ya sekitar 2 mingguan gitu guys ya. Jadi di 2 minggu yang lalu saya membuat analisa ya terhadap dua saham bagus di tahun 2024 dan ada kemungkinan besar bisa perform tinggi dari naiknya produksi batu bara. Nah, kalau misalnya teman-teman perhatikan, ini saya bahas saham TPMA ya, beserta dengan prediksi dividennya, itu dari harga TPMA di harga 665 guys, per lembar sahamnya. Dan hari ini sudah naik ya, sekitar 5%-an untuk harga saham TPMA. Nah, jadi apa sih yang menyebabkan TPMA ini bisa meraup laba yang cukup tinggi di tahun 2023 dan kenapa kinerjanya naik? Nah, kalau misalnya teman-teman simak video saya sebelumnya, waktu itu saya membahas gitu guys ya terkait adanya joint venture yang mana TPMA ini menambah armada gitu ya untuk mengakomodir ya permintaan logistik batubara dan juga komoditas lainnya untuk tahun 2024 yang mana diprediksikan akan mengalami kenaikan. Nah, jadi kita sudah melihat adanya kontribusi laba nih dari entitas anak yaitu PT Translogistik Perkasa atau TLP mencapai 1,2 juta US dollar. Kontribusi laba TLP baru muncul pada kuartal 4 2023 setelah perusahaan tersebut mengakuisisi kapal sebanyak 40 set kapal pada November 2023 lalu. Nah, jadi memang untuk penambahan 40 set kapal itu ya dilakukan dengan joint venture ya. Ini sudah mulai terlihat kontribusinya pada kuartal 4 2023 dan 40 set kapal ini tidak semuanya baru gitu guys ya, tidak semuanya baru, ada beberapa yang ibaratnya kapal second tapi kemungkinan ya sudah dicek ulang gitu ya bahwa kapal ini ya sehat gitu ya, masih bisa berproduksi seperti itu nggak masalah sebenarnya. Yang penting sahamnya tidak tambah hutang gitu ya. Nanti kita akan coba lihat rasio hutangnya ya. Yang penting perusahaan tidak tambah hutang gitu ya dalam jumlah besar ataupun melakukan right issue gitu. Tapi ada cara lain lah untuk menambah armada kapalnya ya untuk ibaratnya bisa mengakomodir permintaan logistik komoditas ya guys ya. Nah, jadi tidak salah ya waktu itu saya buat video bahwa saham ini akan perform di tahun 2024 dan di tahun 2023 pun memang sahamnya sudah bagus gitu guys. Nah, jadi prospek bisnisnya gimana nih? Prospek bisnisnya tetap akan bagus ya guys ya karena produksi batubara di Indonesia pada tahun 2024 ini diramal masih akan tetap menggila dan juga tetap tinggi gitu guys. Dan ini sudah ditargetkan oleh perusahaan-perusahaan batubara yang ada di Indonesia. Jadi kalau misalnya teman-teman bertanya tentang prospek batubara, ya, apakah 10 tahun lagi akan bagus ya? Saya nggak tahu 10 tahun lagi. Yang saya fokuskan adalah di tahun ini dulu gitu guys ya. Di tahun ini bagus gak nih batu baranya? Nah, kalau misalkan teman-teman sering baca-baca gitu ya. Saya sempat baca ya, ada kawan gitu ya, investor, beliau meng-share gitu ya, terkait dengan penggunaan batu bara ya oleh PLN. Dan itu juga di tahun 2023 ada peningkatan yang cukup signifikan. Jadi kemungkinan di tahun 2024 pun PT PLN ya akan tetap menggunakan pembangkit listrik batu bara untuk memenuhi kebutuhan listrik di Indonesia. Dan kemungkinan pun ya di luar negeri juga seperti itu, baik di negara-negara industri besar seperti Cina, India ya dan negara-negara lainnya ya gitu guys ya. Jadi selain batu bara yang diramal akan tetap menggila gitu ya untuk produksi batu baranya juga akan dinaikkan dan targetnya itu akan mencapai 750 juta ton dan bukan hanya batu bara tapi nikel pun ya produksi nikel pun ini akan mengalami peningkatan. Yang pertama dari saham Antam gitu guys ya, dari Antam untuk komoditas biji nikel ini kemungkinan akan meningkat ya sebesar 53%-an ya menjadi 20,58 juta wet metric ton
atau WMT. Lalu untuk Harita Nikel atau NCKL juga menargetkan produksi batubara sebesar 120.000 ton. Lalu ada MBMA juga diperkirakan ya untuk target produksinya akan naik sebesar 44,77% dan juga Inco ya guys ya atau PT Vale Indonesia ini juga akan menargetkan produksi nikel sebesar 70,8 ribu ton dan akan naik juga dari produksi di tahun 2023 lalu seperti itu. Nah, jadi teman-teman sudah bisa lihat ya prospek bisnis dari TPMA ini yang mana TPMA ini akan sangat diperlukan ya untuk logistik batubara dan juga logistik nikel dalam negeri ya guys ya dari pertambangan ke smelter seperti itu. Oke guys, prospek bisnis sangat bagus ya guys ya untuk TPMA dan juga saham-saham kontraktor pertambangan lainnya. Nanti kita akan bahas juga ya untuk kontraktor saham-saham kontraktor pertambangan yang bisa perform juga di tahun 2024 ya sebagai update lah ya untuk teman-teman yang mungkin masih bertanya gitu ya kira-kira prospeknya seperti apa. Nah, jadi untuk TPMA ya, seperti yang tadi sudah saya singgung, ternyata hari ini mengalami kenaikan 5,11%, close di 720 ya. Padahal saya sudah bahas TPMA ini sejak di harga 665 per lembar saham ya guys ya. Nah, kenapa sih saham ini jarang sekali peminatnya ya oleh investor retail, jarang sekali dilirik lah ya, ibaratnya seperti itu. Nanti saya akan jelaskan guys ya, berikut dengan price action-nya. Nah, jadi untuk TPMA kita akan lihat dulu dari rasio-rasio fundamental. Di sini dari sisi valuasi, PE ratio masih sangat menarik di angka 6,28 kali dengan PBV yang cukup murah di angka 1,34 kali. Lalu kita cek dari sisi net income yang mengalami kenaikan secara year on year dari 223 miliar pada tahun 2022 menjadi 304 miliar pada tahun 2023. Nah, ini pun ya rilis laporan keuangan kuartal 4-nya cukup bagus ya, naik secara year on year ataupun secara kuartalan. Laba bersih dari sebuah saham ini akan tercermin dalam EPS atau earning per share-nya. Dimana ketika net income-nya naik, otomatis EPS-nya juga naik dan kita sudah bisa menghitung prediksi dividen dari sebuah saham itu dari EPS-nya gitu guys ya. Nah, jadi EPS-nya pun naik ya dari Rp84 per lembar saham menjadi Rp115 per lembar saham. Kita cek pendapatannya. Nah, untuk pendapatan atau pendapatan kotor ya atau revenue ini juga mengalami kenaikan ya dari 979 miliar menjadi 1 triliunan guys. Nah, kita cek juga dari rasio keuangan. TPMA memiliki cash 236 miliar dengan total aset 1,8 triliun, total liabilitas 384 miliar, working capital 191 miliar, dan total ekuitasnya di angka 1,4 triliun. Yang berarti debt to equity ratio saham TPMA ini sangat sehat gitu guys ya. Rasio hutang saham TPMA sangat sehat ya di angka 26,89%-an. Jadi ya sekitar 26% lah ya. Nah, ini terbukti ya dengan dilakukannya joint venture ya bersama TLP tadi bahwa TPMA ini sebuah perusahaan yang sebenarnya tidak terlalu suka untuk meminjam hutang gitu guys ya untuk berhutang. Dan ini menjadi indikator yang sangat bagus ya terutama untuk kita para investor bisa berinvestasi di saham-saham yang rasio keuangannya sangat sehat. Dari sisi profitabilitas juga sangat tinggi ya guys ya teman-teman cek NPM-nya. Net profit marginnya di angka 35,32%. Sedangkan operating profit margin ini di angka 32,94%-an. Lalu kita cek ya untuk dividennya juga sangat menarik di tahun 2023 lalu berhasil membagikan dividen dengan yield 12%-an guys. Lalu kita cek dari return on asset di angka 16,78% dan return on equity di angka 21,29%. Jadi untuk rasio-rasio fundamental saham TPMA, kita bisa kategorikan saham TPMA ini adalah saham dengan fundamental yang sangat baik dan valuasi juga yang masih sangat menarik dan murah tentunya gitu guys ya, masih under value lah ya. Tapi nanti kita akan lihat juga berapa sih kira-kira harga wajar dari saham TPMA ini. Apakah di harga 720 masih layak untuk dibeli atau tidak? Nah, ini akan kita jawab ya di video kali ini. Kita akan coba cek juga ya dari beban-beban yang ada di saham TPMA ya guys ya di tahun 2023 lalu ya. Total beban pokok penjualannya sebenarnya ada penurunan guys ya. Padahal pendapatannya ada kenaikan nih dari 979 miliar menjadi 1 triliunan, tapi total beban pokok penjualan ternyata ada sedikit penurunan gitu guys ya. Dari 650 miliar menjadi 643 miliar. Kita cek juga total beban usaha ya ada kenaikan, lalu kita cek juga dari
Beban pajak penghasilan. Beban pajak penghasilannya malah sama gitu guys ya. Hanya sekitar 12 miliaran aja. Lalu laba bersih yang dapat diatribusikan mengalami kenaikan. Oke guys, kita lanjut ya melihat dari holding composition dan juga shareholders untuk saham TPMA. Ada PT Dwi Tunggal Perkasa ya memegang 56,94%. Lalu untuk komposisi pemegang masyarakat hanya 23% aja. Ada PT Patin Resources memegang 12%, Standard Chartered Bank ini memegang 6,79% dan ada saham Treasury sebesar 0,41%. Dari holding composition ternyata paling besar ya untuk saham TPMA ini dipegang oleh investor lokal dan sekitar 10,94%-nya dipegang oleh investor asing. Untuk lokal, dana paling besar yang masuk ke saham TPMA adalah dari dana perusahaan ya guys ya, sebesar 69,77%, lalu disusul oleh dana investor individual. Sedangkan untuk dana asing paling besar adalah dari dana perbankan, yaitu Standard Chartered Bank ya guys ya, memiliki sekitar 9,24%. Lalu kita cek juga di sini lain-lain ya, yang warna kuning ini adalah lain-lain ya, selain reksadana dan juga individual investor seperti itu. Nah, dari insiders kita pun melihat ya, memang untuk buyback-nya belum terlalu signifikan gitu guys ya. Tapi beberapa kali kita melihat PT Dwi Tunggal Perkasa di sini ada melakukan transaksi ya. Tapi untuk penjualan dan juga pembeliannya tidak terlalu signifikan, jadi masih aman lah ya. Pengendalinya masih hold saham TPMA dan kemungkinan juga di tahun 2024 ya bisa saja akan dilakukan buyback gitu ya guys ya. Ini kita akan terus pantau. Lalu kita cek juga dari rasio rutinitas pembagian dividen, saham TPMA ini dia IPO di tahun 2013 dan di tahun 2014 sudah bisa langsung membagikan dividen. Hanya saja beberapa tahun bolong ya, tidak bagi dividen ya, yaitu di tahun 2015, 2016, lalu kembali bagi dividen itu sejak 2017 gitu guys ya. 2017 sampai 2023 ini terus membagikan dividen, bahkan tahun pandemi pun masih bisa bagi dividen. Jadi saham TPMA kita kategorikan sebagai saham yang rutin membagikan dividen. Nah, kita akan lihat guys ya dari sisi harga wajar dulu ya. Sebelum kita ke price action, kita ke harga wajarnya dulu aja. Nah, kita cek ya dari sisi harga wajar berdasarkan metode Benjamin Graham Fair Value. Untuk pertumbuhan IPS-nya ya, dari sejak IPO sampai 2023 ini ada sekitar 12,1%. Lalu kita cek dari book value-nya, PBV di angka 1,34 kali dengan value per lembar saham di angka Rp542 per lembar saham. Berarti memang PBV-nya sudah berada di atas angka 1. Nah, kalau misalnya teman-teman menggunakan IPS kali 10 sama dengan murah, berarti murahnya itu TPMA ya di harga 1.150 dan mahalnya itu di harga 2.300-an. Langsung saja kita buka guys ya untuk harga wajar saham TPMA. Nah, harga wajar yang kita hitungkan adalah di harga Rp1.714 per lembar saham, sedangkan harga saat ini di 725 guys ya. Meskipun ya harganya masih bisa naik turun guys, tapi ya di sekitar 700-an lah ya. Masih ada margin of safety sebesar 57,70%. Kalau misalkan teman-teman mengacu terhadap pertumbuhan laba bersih atau pertumbuhan IPS-nya. Nah, kita akan prediksikan dividennya juga buat teman-teman ya untuk saham TPMA. Dengan harga saat ini ya di 725 ya pada sesi 1 di hari Senin ya tanggal 18 Maret 2024, IPS-nya mengalami kenaikan dari 85 per lembar saham menjadi 115 per lembar saham dengan dividen payout ratio sekitar 57 sampai 70%-an. Ini kita ambil dari historisnya di tahun 2021 dan juga 2022 ya guys ya. Nah, jadi untuk saham TPMA ini berpotensi bagi dividen ya dengan DPR 57 sampai 70% ya, which is masih oke lah ya. Masih ada dana yang ditahan ya untuk operasional TPMA seperti itu. Atau untuk capex ya atau capital expenditure atau modal kerja lah ya, bisa dibilang seperti itu. Nah, jadi potensi dividennya 66 sampai 81 rupiah per lembar saham dengan dividen yield berpotensi tembus 9 sampai 11% di harga saat ini guys ya di 720-an per lembar saham. Nah, untuk TPMA ini sudah berhasil membagikan dividen interim di November 2023 guys ya di 15 November 2023 sebesar Rp30 per lembar saham. Maka dividen finalnya itu di angka Rp51 ya kalau misalkan
dividen yieldnya dividen payout ratio-nya 70%, maka dividen finalnya bisa bagi Rp51 per lembar saham dengan dividen yield 7%-an gitu guys. Ini khusus buat teman-teman yang mungkin belum dapat dividen interimnya. Jadi dividen finalnya berpotensi tembus 7% ya untuk dividen yieldnya. Tapi kalau misalnya teman-teman kemarin sudah ambil untuk dividen interim dari TPMA yang sebesar Rp30 per lembar saham, maka total dividen yield yang akan teman-teman dapatkan adalah 11%. Nah, jadi gimana guys? Untuk saham TPMA ini saya rasa masih sangat menarik guys ya untuk kita bisa akumulasi di level 700-an. Tapi kita akan cek juga ya dari sisi teknikalnya seperti itu. Nah, tadi saya bilang ya, kenapa saham TPMA ini dia kurang menarik gitu ya. Maksudnya bukan kurang menarik, jarang dilirik oleh investor retail. Nah, ini sudah berjalan lagi guys ya, sudah mulai masuk ke sesi 2, ada penurunan ya ke 720 per lembar saham guys ya. Ya nggak masalah ya, harganya masih naik turun ya, namanya juga saham gitu ya, harganya naik turun. 720 ya per lembar saham, ini naik turun guys, kita sesuaikan aja ya. Nah, jadi kira-kira kenapa nih saham TPMA jarang sekali dilirik oleh investor retail? Saya rasa untuk saham TPMA ini karena volatilitasnya itu kurang gitu guys. Jadi kurang volatil dan kawan-kawan investor retail ini sangat senang dengan saham-saham yang volatilitasnya tinggi. Ketika naik itu tinggi ya, ketika turun juga cukup dalam. Nah, itu sebenarnya kalau sahamnya bagus, kalau misalnya fundamentalnya bagus, ketika saham itu volatil ya, turunnya dalam, naiknya juga tinggi, ini sebenarnya meningkatkan potensi ya keuntungan kita itu lebih cepat gitu guys ya, lebih cepat dan juga lebih signifikan lah ya, kenaikannya lebih tinggi. Nah, kenapa? Karena ketika harga sahamnya turun dan kita sudah yakin bahwa perusahaan ini adalah perusahaan yang bagus secara fundamental dan juga layak untuk investasi, apalagi layak untuk dividen investing, maka ketika harga sahamnya turun, kita itu tidak ragu untuk melakukan yang namanya averaging down dengan cicil beli atau dollar cost averaging. Jadi setiap kita gajian atau setiap kita dapat penghasilan dari usaha kita, nah ketika harga sahamnya turun, itu adalah kesempatan untuk kita bisa tambah muatan atau melakukan averaging down, sehingga average harga yang kita miliki, kalau misalkan memang kita belinya ketinggian, itu nantinya bisa turun gitu ya. Misalkan saya kasih contoh ya, misalkan teman-teman beli di saat sideways di atas, misalkan teman-teman sudah berusaha nih beli di support. Ini ada support ya di 695 per lembar saham ya. Ini kan kalau misalnya naik ke 740, lalu ada support di 695. Nah, kalau misalnya teman-teman berusaha beli di area 695 ya, beli di bawah 700 lah ya, tapi tiba-tiba turun ya ke harga di sini ya, tertahan di support di 610, 615 ya. Nah, ketika teman-teman dapat penghasilan, dapat gaji, dan ketika teman-teman melihat bahwa ini adalah kesempatan yang bagus, di mana saham TPMA beberapa kali tertahan ya di area support 610, maka teman-teman akan berani melakukan pembelian di area 610, 620, bahkan sampai 630 seperti itu. Jadi ini adalah kesempatan yang jarang yang jangan dilewatkan gitu guys ya. Teman-teman kalau misal pegang sebuah saham, misalkan teman-teman pegang PTBA atau teman-teman pegang Adro. Nah, ketika teman-teman harga sahamnya naik ya, biasanya kawan-kawan investor yang baru gitu ya di saham, ini mereka akan semangat untuk membeli. Wah, ini harga sahamnya naik nih, saya baru beli 1 lot, baru beli 2 lot, udah naik 5%, udah naik 7%, nah, udah saya beli lagi gitu ya. Nah, padahal ya seharusnya teman-teman beli itu ketika turun, dan biasanya kawan-kawan investor retail yang baru itu ketika harga sahamnya turun ya, misalkan Adro sedang turun, PTBA sedang turun, itu dia malah cuek gitu ya, malah cuek dan tidak membeli, tidak melakukan averaging down. Nah, itu saya rasa agak sedikit keliru dan kemungkinan kedepannya kurang efektif ya untuk investasinya. Nah, jadi untuk ketika teman-teman sudah melihat area support yang cukup kuat di mana harga sahamnya ini beberapa kali ya mengalami pullback dan tidak turun di bawah 600-an, ini berarti saham TPMA pun ini tertahan gitu guys ya di area psikologis 600 dan juga di support 610-an seperti itu. Nah, maka ketika teman-teman melakukan averaging down dari area 695 ke area 630, 610 gitu ya, teman-teman melakukan averaging down, ya minimal teman-teman turun lah ya average-nya ke 670 misalkan ya, menjadi di 670. Maka
Ketika harga sahamnya naik ke level 700-an, nah ini teman-teman sudah merasakan yang namanya floating profit atau di portonya itu sudah mulai menghijau seperti itu. Dan saya rasa dan saya pun ya sudah sering kali gitu guys ya mengalami hal-hal seperti ini. Ketika kita melakukan averaging down, ketika kita fokus melakukan averaging down di sebuah saham dan ketika harga sahamnya naik, itu seperti kita apa ya? Perjuangan kita untuk memegang sebuah saham itu nggak sia-sia gitu guys ya. Kita senang lah ya bahwa perjuangan kita averaging down, perjuangan kita tambah muatan ini berbuah manis dengan naiknya harga saham dan apalagi sahamnya akan bagi dividen. Wah, pastinya kita senang karena tahu-tahu jumlah lot yang kita miliki itu semakin banyak. Misalkan dari yang tadinya 50 lot menjadi 70 lot, menjadi 100 lot, itu kan kita senang. Ya ternyata dividen yang kita terima dari tahun ke tahun semakin besar, seperti itu. Oke guys, mungkin cukup sekian ya guys ya untuk saham TPMA. Ini adalah saham yang saya rasa akan perform sangat bagus ya. Performanya akan sangat bagus di tahun 2024 dan sebenarnya bukan hanya saham TPMA, ada beberapa saham lain juga yang saya prediksi bahwa kinerja dan prospek bisnisnya akan tetap bagus di tahun 2024. Oke guys, terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.